tapi terlanjur. Jadi saya coba mau ambil sisi yang paling berbahaya saja, supaya malam ini tertuntaskan terkait menagih moral antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya start tadi di redaksi tengah Pak narasumber pertama bahwa dalam hukum semua pendapat tak bisa diadili, kecuali dia hoax, hate speech atau ujaran atau semacam fitnah. Tapi dalam logika atau dalam logika intelektual, semua pendapat itu wajib diadili. Kalau dalam hukum itu kan pengadilan formil, ruang majelis hakim, sidang di situ. Tapi kalau dalam intelektual ada namanya pengadilan logika. Bahkan di pun kita harus uji logika itu supaya dia bisa menjadi literatur dalam percakapan intelektual di semua lingkungan manapun. Karena semua pendapat harus diadili, kemudian ruang intelektual memberikan satu asumsi bahwa dalam diskusi manapun kita melihat semua soal dari segi yang lebih tinggi. Ibaratnya kita zoom in persoalan, atau kita berpikir secara paradigmatif. Maksudnya bahwa ketika kita berbicara sebuah objek yang bernama perempuan, itu kita harus keluar dulu dari sebuah hegemoni, baik hegemoni agama, hegemoni budaya, hegemoni konstitusi, maupun hegemoni asasi manusia, supaya kelihatan warnanya. Sebenarnya perempuan ini apa bentuknya, kemudian cara memperlakukannya bagaimana. Itu dulu start yang saya ambil supaya diskusi ini lebih panjang dan elegan. Tadi narasumber pertama sudah memberikan satu literatur dari perspektif akademis hukum, undang-undang tersebut. Kemudian narasumber kedua juga sedikit memberikan argumen yang saya rasa mungkin sangat matriarki, yang memonopoli semua kehidupan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Tapi saya mau ambil sisi yang patriarki supaya berimbang, tapi pada dudukan yang objektif. Sekarang begini, tema kita kan jelas, hakikat perempuan, bunga atau racun. Jadi kalau kita belajar tentang teori-teori keadilan yang berbasis pada perempuan, minimal tidak orang ambil yang pendekatan terkait masalah Kartini. Di belakangnya ada sebuah buku yang cukup familiar di muka bumi, penulisnya oleh dulunya di feminis mistik Betty Friedan. Di belakang itu ada yang lebih jauh, orang bicara masalah moving woman movement atau pergerakan perempuan, Mary Wollstonecraft namanya. Lebih jauh di belakang ada dua kisah dalam mitologi Yunani. Orang bilang kisah Medusa. Dan di belakang lagi ada semacam kisah yang cukup jauh juga, yaitu tentang kehidupan perempuan di era Romawi. Orang bilang yang nama Dewi Cassandra. Saya cerita dulu terkait masalah dua sejarah perempuan sehingga itu menginspirasi kehidupan dunia, terkait dunia melihat perempuan dalam segala hal. Di zaman Yunani kuno ada seorang perempuan namanya Medusa, seorang perempuan yang sangat cantik di zaman itu, dan dia disukai, dicintai, bahkan digila-gilai oleh seorang laki-laki yang keturunan dewa bernama Poseidon. Kalau dalam literatur itu kita lihat seorang laki-laki penguasa laut yang memegang trisula. Tapi sang Medusa tidak mau terhadap laki-laki itu. Akibatnya suatu saat ada acara semacam halal bihalal di istana Dewi Athena. Perempuan Medusa pergi ke toilet untuk buang air kecil atau apalah, atau mungkin ganti pembalut saat itu. Kemudian Poseidon mengikuti, kemudian dia memerkosanya di samping pintu WC toilet. Kemudian Medusa menangis. Di waktu yang berseling datang Dewi Athena. Dia mengeluh sama Dewi Athena. Dewi Athena adalah adik dari Poseidon. Alhasil apa? Secara hukum yang salah adalah perempuan saat itu. Medusa salah. Dalil apa dalilnya? Bahwa
Pemerkosaan terjadi akibat bentuk tubuh perempuan yang terlalu menempel dengan pakaiannya, sehingga memakai sensasi di mata laki-laki. Jadi bentuk tubuh yang kelihatan itu melahirkan sensasi libido di mata laki-laki. Kenapa? Karena relasi hormon itu secara alami. Itu dulu perkara. Sehingga Medusa diburu dan dipenggal lehernya, sehingga semua laki-laki yang melihat dan dia dikutuk palanya ular kan. Itu satu story. Itu yang menginspirasi penjajahan perempuan di muka bumi. Terjadi women trafficking, kemudian perbudakan dan sebagainya di era kolonialisme. Kemudian cerita yang kedua ada terjadi di era Romawi. Perempuan itu bernama Cassandra, seorang perempuan cantik juga yang digila-gila oleh Tuhan Dewa di dalam mitologi Romawi. Sama halnya juga, Cassandra tidak suka laki-laki itu. Akibatnya untuk memancing romance dari Cassandra laki-laki itu, laki-laki itu memberikan sebuah mukjizat kepada Cassandra. Cassandra diberi mukjizat agar dia bisa mengucapkan semua dan beramal semua, dia bisa beramal masa depan. Tapi setelah diberi mukjizat itu, ternyata Cassandra juga tidak mau suka sama laki-laki yang memberikan mukjizat. Akibatnya dia dikutuk. Apa kutukannya? Semua ucapan Cassandra tidak bisa dipercaya orang lain. Dia berbicara di waktu yang bersamaan diberikan dua mukjizat. Satu, dia bisa meramal masa depan dengan benar. Yang kutukan berikutnya, semua argumentasi dan pendapatnya tidak dipercaya orang. Jadi ada dua situasi dalam historika kehidupan dunia yang menjadi basis perlakuan laki-laki, perlakuan lingkungan, perlakuan sosial, bahkan perlakuan korporasi dan undang-undang terhadap jenis kelamin perempuan. Tapi saya tidak mau diskusi, saya mau tarik lebih jauhnya, yaitu terkait masalah peradaban pertama manusia. Kalau kita belajar literatur dunia, ada istilah peradaban. Dan dalam sejarah, peradaban pertama manusia dibuktikan dengan peradaban dengan munculnya rumah. Jadi peradaban dunia dimulai ketika ditemukannya rumah. Bagaimana ceritanya? Saat penduduk bumi itu terdiri dari beberapa pasangan dan pasangan perempuan. Saat itu semua manusia bertahan hidup dengan berburu dan meramu, mengumpulkan makanan di hutan. Karena seks itu adalah libido, seks itu adalah naluri atau hal yang terbentuk karena predetermination. Orang bilang sunatullah atau hukum alam. Jadi relasi saya suka dengan si perempuan itu adalah relasi, bukan relasi sosial, tapi relasi alami. Dalam intelektual orang sebut predetermination atau hukum alam. Sehingga terjadi yang namanya having sex atau seks suka sama suka. Maka terjadi proses pembuahan di tubuh perempuan, akibatnya dia hamil. Ketika hamil, perempuan ini tidak mungkin lagi untuk bertahan hidup dengan cara berburu atau menumbuhkan buah-buahan di hutan. Why? Kenapa? Karena tenaganya lemah, ada janin di dalam perutnya. Di situ interaksi sosial dalam kehidupan sosial mulai terbentuk gitu. Kemudian secara alami muncul di benak otak laki-laki bahwa perempuan ini harus istirahatkan karena sudah tidak mungkin untuk berburu. Maka laki-laki amankan dia di bawah pohon, kemudian laki-laki berburu. Awalnya untuk perutnya sendiri, kemudian bertambah menjadi dua lambung gitu. Dengan lambung perempuan. Perasaan care dan respect yang terbentuk secara alami saat itu. Tapi saat itu ada kecemasan bahwa kalau si laki-laki meninggalkan perempuan di bawah pohon, itu ancaman nyawanya sangat beresiko karena diterkam binatang buas. Akibatnya apa? Perempuan dari bawah pohon dimasukkan ke gua. Jadi peradaban maksudnya proses memasukkan perempuan dari alam terbuka masuk ke alam yang tertutup, gua saat itu. Masuknya, jadi peradaban itu adalah proses masuknya perempuan dalam rumah. Sehingga secara filosofis perempuan dikategorikan sebagai makhluk indoor, laki-laki sebagai makhluk outdoor. Kemudian basis peradaban ini membentuk kontrak-kontrak sosial, baik yang dibawa oleh budaya, kemudian teori-teori hak asasi manusia, bahkan negara. Itu dulu perkaranya. Kemudian berkembang zaman terhadap
perempuan. Di era itu, berdasarkan inspirasi Yunani dan Romawi, perempuan dikategorikan sebagai anak dari Tuhan. Makanya pendapat pemerkosaan, perbudakan yang dialami oleh kejeniskan perempuan, termasuk women trafficking, KDRT dan sebagainya, itu diinspirasi oleh dua kisah Yunani dan Romawi. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nomenklatur agama masuk Islam. Dalam di dunia minimal ada 5 kitab besar yang dibicarakan. Dan dalam semua kitab-kitab tersebut, perempuan selalu dibicarakan dalam konteks moralitas. Dalam agama dan teori-teori feminis atau teori-teori perempuan, perempuan dibicarakan dalam konteks moralitas. Ada juga sebenarnya yang berbicara masalah fisik dan materinya, ilmu apa? Biologis dan kedokteran. Jadi konteks kita melalui dalam membicarakan sisi moral perempuan, bukan bentuk fisik atau bentuk kelamin. Itu urusan biologi dan kesehatan. Jadi itu basis sejarah terkait perlakuan perempuan di muka bumi. Sekarang kita coba masuk ke era yang lebih temporer, bahkan era milenial. Di tahun 70 ada sebuah gerakan yang namanya Women Movement. Jadi sebuah pergerakan perempuan di Eropa yang saat itu yang diinspirasi oleh carut-marut perlakuan laki-laki pada perempuan. Juga ditambah oleh namanya revolusi industri. Akibatnya bahwa ada gerakan intelektual di Eropa agar perempuan itu bisa keluar dari zona perbudakan. Kenapa? Karena industri telah berkembang dan pemerintahan telah berkembang. Setelah itu muncul namanya feminisme. Feminisme bicara apa? Dia makin melebar. Dia masuk ke dalam peran pendidikan, peran perempuan dalam dunia pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ketika pikiran-pikiran Eropa tersebut masuk ke Indonesia, agak blunder distribusinya. Apa yang terjadi? Awalnya di Eropa, gerakan perempuan adalah memusuhi para penindas kaum perempuan, termasuk para bisnismen yang memperdagangkan perempuan. Masuk ke Indonesia logikanya terbalik. Apa yang terjadi? Semua pemikir perempuan atau penikmat diskusi feminis itu mulai menjadikan laki-laki sebagai ancaman. Itu yang terjadi, menjadikan laki-laki sebagai ancaman. Padahal secara filosofis, perlakuan-perlakuan itu bukan disebabkan oleh individu laki-laki, tapi disebabkan oleh moral-moral sosial yang diadaptasi dengan atau inspirasi dari ribuan tahun sebelumnya. Itu yang terjadi. Sekarang kalau kita kembali ke basis tema, saat ini perempuan itu bunga atau racun. Dua opsi ini pada akhirnya memberikan kita jebakan moral. Apakah kita akan menuduh perempuan sebagai racun atau sebagai bunga? Saya kasih analogi sedikit. Hampir semua OKP ada satu wadah yang khusus berbicara masalah isu keperempuanan ini. Di HMI ada Kohati, di PBI ada Korpri, di Gemenin ada juga semua ada. Bahkan sekarang ada kerukunan perempuan Sulawesi Tenggara. Asumsinya apa? Bahwa ketika perempuan bergelut dalam dunia pendidikan organisasi yang lebih luas, itu bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sekarang kita sedikit. Bahkan undang-undang pemilu kita itu mewajibkan 30% keterwakilan perempuan. Dari awal kesepakatan kita bahwa diskusi feminis artinya diskusi moral dan isi pikiran, cuma dua. Coba bayangkan, keterwakilan perempuan di DPR itu 30% termasuk Kota Kendari, sangat-sangat besar. Pelakunya siapa? Atau semua orang kopi sekarang ini diisi oleh diskusi-diskusi manusia berjenis kelamin perempuan. Tapi kita mau lihat dulu, apakah perkumpulan perempuan tadi hanya sebatas patung-patungan bentuk tubuh, atau dia patung-patungan bentuk isi kepala? Plus moral di situ. Kita lihat contoh masalah PPKM dan PSBB.
selama 2020 sampai 2021, Indonesia, Sultra dan Kendari itu dikepung satu namanya COVID-19 dengan resiko PSBB dan PPKM. Tapi anehnya, kita ada Kohati, ada kerukunan perempuan Sulawesi Tenggara, partai-partai pun juga begitu. Setiap OKP ada juga kelompok perempuannya. Tapi selama PPKM 2 tahun, tidak ada satu regulasi atau satu isu terkait pikiran perempuan yang dibicarakan dalam diskusi perempuan. Coba bayangkan, kalau memang perempuan diskusi terkait masalah intelektual atau berbasis isu perempuan, harusnya dalam paket sembako PPKM itu atau PSBB ada pembalut isinya. Ada pembalut isinya. Atau memang tidak ada beras merah bagi ibu yang hamil. Asumsinya apa? Bahwa selama PPKM dan PSBB ada perempuan yang haid. Sebelum PSBB, PPKM, mungkin perempuan itu dia secara standar higienis dia harus mengganti 4-5 kali pembalutnya agar dia tidak mengalami namanya kanker serviks. Tapi karena PSBB yang mengakibatkan tempat kerjanya tutup, libur, dan income-nya stop atau nol, mungkin perempuan itu hanya bisa mengganti 1-2 kali dalam sehari pembalutnya. Akibatnya apa? Ada potensi terjadi kanker serviks. Pertanyaan kita, Kohati di mana? Kerukunan perempuan Sutra di mana? BPR perempuan di mana? Jadi itu cara memeriksa diskusi antar kelamin ini. Akibatnya apa? Contoh yang umpamanya, Lipo Plaza, saya ini mantan manajer HRD Spasiun, cerita sedikit. Dalam setiap hari rekrutmen karyawan itu ada satu syarat itu, untuk perempuan ya benar-benar menarik. Itu kan kamuflase kosakata. Maksudnya adalah rok di atas lutut. Kalau kita Spasiun sampai sini, itu standarnya. Hanya supaya tidak dikena undang-undang ITE atau apa, makanya dibuat judulnya benar-benar menarik. Tapi maksudnya di atas lutut. Kalau kita Spasiun sama, nggak paham itu. Satu tinggal lagi. Itu standar korporasi kita. Sama dengan Lipo. Semua pramuniaga di Lipo itu pakainya seksi. Bahkan roknya itu di atas lutut. Demi apa? Demi income. Tapi sampai saat ini tidak ada sense of crisis dari perempuan, termasuk Kohati. Artinya apa? Diskusi perempuan di semua OKP, bahkan semua orang kopi, itu omong kosong dan bullshit. Artinya bahwa keterwakilan perempuan dalam semua organ bukan keterwakilan bentuk kelamin atau bentuk tubuh, tapi keterwakilan pikiran. DPR keterwakilan perempuan dibentuk, bahkan Kohati dibentuk agar ada orang yang demo Lipo, agar ada orang yang ketika PSBB ada anggota DPR perempuan teriak bahwa harus ada pembalut dan beras merah. Coba bayangkan ibu-ibu yang baru melahirkan, kemudian pandemi, dalam bansos tidak ada beras merah kan, kacang hijau. Akibatnya apa? Perempuan itu anak ibu tadi berakibat terjadi stunting. Dan bahkan hal ini tidak pernah dibicarakan di DPR. Akibatnya pas semua yang diskusi di warkop sampai jam 3 subuh kelompok perempuan itu omong kosong. Ya wajar saja. Untuk apa? Untuk melegitimasi status sosial dari makhluk indoor menjadi makhluk outdoor. Jadi semacam ada kebanggaan, semacam ada sensasi berlebih ketika perempuan itu demonstrasi, angkat bendera, ngopi sampai subuh di warkop dia laki-laki. Ini persoalan amoral. Pantas sering terjadi KDRT dan kekerasan. Sekarang sampai logikanya. Kalau narasumber pertama dan kedua dengan logika bahwa perempuan laki-laki dikatakan pelaku karena ada perempuan yang merintih, yang mengeluh. Tapi mereka tidak dipercaya belakangnya bahwa sebelum kejadian ada laki-laki yang mengeluh. Coba bayangkan saya kalau sudah menikah umpamanya. Saya pulang kerja jam 8 malam, jam 9 malam.
saya pulang istri saya tidak ada. Di saat itu saya ingin having sex dengan pasangan saya. Iya kan? Dalam teori seks yang dibicarakan oleh Simone de Beauvoir, dalam buku dia Second Sex itu dibicarakan bahwa dalam hukum relasi seks antara laki-laki dan perempuan, seks itu adalah kebutuhan primer laki-laki dan second bagi perempuan. Artinya apa? Gairah seks itu hanya akan terjadi kalau ada mutu laki-laki. Begitupun juga seks akan berhenti kalau laki-laki sudah clear. Artinya bahwa perempuan sedang baik di rumah. Karena basis peradaban, perempuan adalah makhluk indoor. Sekarang diubah narasinya demi pendidikan yang tinggi, demi berpolitik, demi sosialita, demi bla bla bla, hanya untuk menukar statusnya laki-laki dari makhluk outdoor menjadi makhluk indoor, perempuan dari indoor ke outdoor. Diubah narasinya. Sementara percakapan atau dialektik antara perempuan sama perempuan di semua organ itu tidak ada basisnya. Kalau memang ada basisnya, setiap hari itu hati demo itu lipo itu. Tapi kan tidak terjadi. Terus orang tanya saya, kenapa Bang Dayat kenapa bukan Bang Dayat aja demo itu lipo? Saya tidak mungkin mau demo Lipo Plaza dalam kondisi kasus Pajang tadi. Karena saya laki-laki, saya punya naluri. Naluri itu dalam teori dia sebagai predeterminasi atau hak alami. Saya astagfirullah, tapi dia bisa nikmati potongan paha itu. Kan begitu logikanya dia. Itulah filosofis kenapa ada kohati. Karena sense of Christ itu hanya dimengerti oleh mereka yang mempunyai korelasi hormon yang sama. Perempuan, anggota DPR perempuan, wali kota itu tidak mungkin mau bilang tutup itu spasio atau tutup itu lipo itu, karena persoalan kasus Pajang tadi. Karena naluri dia mengalir alami. Karena naluri jauh lebih tua daripada dalil-dalil agama, itu masalahnya. Itulah filosofis pertempuran arus laki-laki dan arus perempuan. Ini harus menjadi diskusi baru bagi kita. Makanya kemudian dunia digital berkembang, dogma saling menyerang itu. Jadi kalau kita lihat akun-akun laki-laki dan akun perempuan di Facebook semacam misionaris itu, saling melegitimasi gagasan atau pikiran. Coba periksa media sosial, mayoritas perempuan itu akan buat meme, bahkan banyak meme bahwa pria idaman wanita bisa ngurus anak, pintar masak, pintar nyuci, itu yang ditampilkan dalam infografis. Laki-laki mulai lemah juga di situ. Akibatnya muncul laki-laki jenis baru, varian delta namanya saya sebut itu. Takut matahari, pakai pemutih. Karena saling doktrin. Padahal kalau laki-laki pakai pemutih atau takut matahari, artinya dia adalah korban dogma dari perempuan. Artinya dia jenis makhluk indoor. Itu adalah filosofis. Ini sederhana tapi sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembali ke tema, itu tergantung perempuan mau jadi di sisi mana. Kekerasan itu bisa terjadi karena ada pelanggaran moral yang diakibatkan oleh manusia berdasarkan perempuan. Coba periksa data angka perceraian kita tadi tahun 2020. Rata-rata perempuan yang cerai dalam usia di bawah 25 tahun. Yang aktivitas ketika dia menjadi istri itu sudah era kekinian, lipo sampai tengah malam, karaokean. Iya wajar kalau pulang ditampilkan sama suami. Ya gimana caranya laki-laki pulang kerja mau makan, mau having sex, istrinya stay di rumah. Kemudian ada lagi argumentasi bahwa ia kan tukar tambah peran. Sejak awal, bahkan dalam undang-undang kita, tanggung jawab ekonomi itu masih dari beban laki-laki. Kan undang-undang begitu. Kecuali undang-undang sudah berubah bahwa ekonomi adalah tanggung jawab perempuan. Jadi kalau saya secara pribadi melihat kekerasan dari perspektif yang tadi itu,
bahwa sebuah kekerasan terjadi akibat tindakan amoral yang berlebih dari perempuan yang melawan hukum peradaban pertama. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada moderator.